Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumi Kesari Senolinggi, salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan memaparkan tugas statistik yang berjudul Tahapan Pengujian Hipotesis. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Berikut yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, mengidentifikasi uji statistik. Yang keempat, membuat aturan keputusan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ukuran dan variasi sampel. Ukuran yang digunakan yaitu ukuran dispersi. Pengukuran dispersi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat kota. Ukuran-ukuran statistik yaitu ukuran tendensi sentral, yang kedua ukuran lokasi, dan yang ketiga ukuran dispersi atau persebaran. Pada tabel sebelah kanan bisa dilihat contoh perhitungan homogen dan heterogen data. Selanjutnya yaitu uji signifikansi proporsi sampel besar. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan rumus berikut, yaitu H0 banding P sama dengan P0 dan H1 banding P kurang dari P0. Selanjutnya kita gunakan distribusi binomial untuk menghitung nilai P, yakni P sama dengan P kali X kurang dari sama X ketika P sama dengan P0. Nilai X menyatakan banyaknya sukses dalam sampel berukuran N bila nilai P ini lebih kecil atau sama dengan alfa. Uji kita signifikansi pada taraf alfa dan kita tolak H0 dan menerima H1. Begitu pula untuk mengaji kita menggunakan rumus H0 banding P sama dengan P0 dan H1 banding P lebih dari P0. Pada signifikan alfa hitunglah P sama dengan P kali X lebih dari sama X ketika P sama dengan P0 dan tolak H0 dan menerima H1 bila nilai P kecil atau sama dengan alfa. Terakhir untuk H0 banding P sama dengan P0 dan H1 banding P tidak sama dengan P0 pada tingkat signifikan. Alfa hitunglah P sama dengan 2P kali X kurang dari sama ketika P sama dengan P0. Jika X kurang dari NP0, P sama dengan 2P kali X lebih dari sama X ketika P sama dengan P0 jika X lebih dari NP0. Selanjutnya yaitu uji min populasi sampel kecil dan sampel besar. Jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji standar menggunakan rumus standar sama dengan minus rata-rata bagi S bagi N tidak berfungsi normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, yaitu T sama dengan X kurang nilai rata-rata per S bagi akar N. Berikutnya yaitu pengujian dengan satu sampel dengan tujuan yang pertama memperkirakan apakah data sampel berasal dari satu populasi tertentu atau tidak. Yang kedua, mengevaluasi apakah rata sampel dan rata populasi berbeda atau tidak. Dan yang ketiga, mengevaluasi apakah ada suatu perbedaan antara nilai-nilai yang diamati dari sampel dan nilai-nilai harapan. Dan prinsip pengujian hipotesis satu sampel yaitu yang pertama menyatakan H0, yang kedua menyatakan HA, yang ketiga menyatakan jumlah R atau alfa, yang keempat memilih uji statistik yang paling tepat, yang kelima melakukan analisis, dan yang terakhir menarik kesimpulan atau interpretasi. Selanjutnya pengujian dengan dua sampel yang memiliki tujuan, yaitu yang pertama melakukan uji hipotesis tentang perbedaan antara dua min populasi independen, yang kedua melakukan uji hipotesis tentang perbedaan antara dua proporsi populasi, yang ketiga melakukan uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata antara pasangan atau tergantung pengamatan, dan yang keempat memahami perbedaan antara sampel dependen dan independen. Berikut yaitu anggapan atau asumsi dua sampel. Yang pertama, data diukur berdasarkan skala interval atau rasio. Yang kedua, populasi asal terdistribusi normal. Yang ketiga, variasi populasi tidak diketahui. Dan yang terakhir, keempat, variasi populasi diperkirakan menggunakan data sampel yang dianggap serupa atau homogen. Selanjutnya, membandingkan min dua populasi. Dalam analisis perbandingan dua min, perlu diingat bahwa kemungkinan berasal dari dua populasi. Kita akan melihat apakah kedua populasi sama atau berbeda.
Ada dua kemungkinan sampel, yang pertama sampel independen dan yang kedua sampel berpasangan atau pairing sampel. Materi yang terakhir yaitu uji terhadap variasi. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, maka rata-rata yang dihasilkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan kedua varian tersebut menghasilkan nilai lebih dari satu, maka rata-rata yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Sekian materi yang telah saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.